1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Siska Elim dari House of Learning. Kami tadi bicara tentang indigo, itu belum dibahas lebih dalam ya, karena ada penjelasan ilmiahnya juga, tapi waktunya sudah habis. Kayaknya harus to be continue, Bu. Siap. Oke, baik, berikut kita tanggapi banyak sekali yang sudah bergabung ya. Kekasih Tuhan, silakan, Anda mau menyusul bisa langsung telepon di 0315046000, SMS WA 081333060000. Ada seorang ibu di 7315 bergabung. Selamat pagi Bu Siska. Saya Ibu Weli. Selamat pagi Bu Weli. Seorang janda yang sedang sakit. Sudah 1 minggu sakit batuk sama ngos-ngosan, Bu. Mata berkunang-kunang. Mohon didoakan Bu Siska supaya saya diberi kesembuhan. Terima kasih. Oke. Mau langsung didoakan atau nanti di akhir program? Terserah. Oke, di akhir program ya Bu ya, Bu Weli ya. Bu, bisa diingat-ingat ya, nanti didoakan Bu Weli ya. Sedang sakit ya. Kita catat deh kalau ya, gitu. Oke, Bu Weli sakit batuk, ngos-ngosan, mata berkunang-kunang, Bu. Berikutnya Bu, ada pertanyaan dari 7850 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Bu Siska. Saya Ibu Ing. Berarti orang yang menganggap dirinya paranormal itu mereka juga mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi mereka nggak mau percaya. Dan apa betul mereka juga bisa melihat Tuhan Yesus? Terima kasih. Kok tanya Bu Siska ya? Tanya paranormalnya gitu ya? Bisa nggak? Oke, saya bercanda, Bu Ing. Jangan marah. Ya, silakan Bu Siska. Gimana? Tolong ulangi lagi Ibu, maaf. Orang yang menganggap dirinya paranormal Oke. itu apakah juga mereka mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tapi nggak mau percaya? Paranormal itu sendiri aja istilahnya tidak direstui oleh kebenaran di Alkitab ya. Ya. Jadi mereka mungkin tahu Yesus itu siapa, seperti saya bilang tadi, tahu tapi tidak kenal dan tidak mau mengenal gitu ya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Apa betul mereka juga bisa melihat Tuhan Yesus? Setahu saya sih tidak ada yang bisa melihat Tuhan Yesus ya. Bu Siska sendiri pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik atau penglihatan begitu? Saya nggak pernah. Belum pernah. Iya. Oke. Jadi gimana? Ada orang yang bersaksi pernah lihat Tuhan Yesus loh. Itu mungkin kasus khusus ya. Mungkin pengalaman pribadi ya. Dan saya nggak bisa pengalaman ngomong. pribadi tidak Iya. boleh generalkan, semua orang harus mengalami itu ya. Betul, Oke. betul. Sama seperti Bu Siska bisa lihat, Anda juga nggak harus bisa lihat juga. Betul. Kan? Nanti Anda ketakutan lagi. Oke. Ini ada panjang Bu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari 8425. Shalom Bu Siska. Saya mau tanya, apakah indigo itu alkitabiah? Pertanyaan pertama. Oke. Mau dijawab langsung? Silahkan Bu. Ada rentetan pertanyaan berikutnya. Orang indigo itu ya sebenarnya kalau mau kita jelaskan kembali ke ini ilmiahnya gitu ya. Ilmiah dulu mungkin. Ilmiah dulu ya. Ya. Karena orang selalu mau yang kelihatan dulu ya. Oke. Indigo itu punya suatu pandangan atau visi yang berkaitan dengan hormon hipofisis dan epifisis di otak. Ya, di otak, di kelenjar pineal ya. Nah, mungkin nanti ini kan karena kita semua serba bisa internet gitu ya. Mungkin bisa nanti dicari di sana. Jadi orang indigo itu punya kelebihan itu hormon hipofisis dan epifisis itu lebih besar daripada orang yang tidak indigo. Nah, itu penjelasan secara ilmiah. Ya. Jadi ada hormonnya. Betul. Oke. Ini sudah ada penelitiannya ya. Mungkin bisa dicari di internet. Nah, kalau sampai secara fisik seperti itu, berarti kita kembali lagi, kita ini diciptakan oleh siapa? Gitu ya. Kalau Tuhan sendiri menciptakan itu, pasti punya satu tujuan, tergantung manusianya sendiri. Mau dipakai sebagai apa? Seperti pertanyaan sebelumnya, ya. Mau dipakai sebagai seorang paranormal kah, atau sebagai dukun kah, atau mau dipakai untuk melayani orang gitu ya. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri. Contoh nih,
saya misalnya dapat bentuk fisik yang bagus gitu ya, kembali kepada kita sendiri sih mau digunakan sebagai apa, pragawati kah, atau sesuatu yang lain gitu ya, itu terus kembali kepada kita sendiri. Ya, oke. Apakah itu Alkitabiah? Sangat Alkitabiah. Sangat Alkitabiah. Mungkin bisa dijelaskan secara Alkitab? Oke. Kenapa enggak? Iya, di Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya. Itu kan Allah berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sebenarnya manusia waktu itu diciptakan seperti apa sih? Kalau dia bilang Allah sendiri itu roh, benar nggak? Oke, berarti manusia saat itu diciptakan, kalau boleh saya simpulkan, sebagai roh. Dan kemudian di Kejadian 3 ayat 21, itu kemudian ketika manusia itu jatuh dalam dosa ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Di sini sebenarnya ada terjemahan bahasa Ibraninya ya, bahwa membuat itu di bahasa Ibraninya itu our atau kulit atau tubuh. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa sendiri, sebenarnya Allah saat itu juga membuat tubuh manusia yang dari roh menjadi tubuh seperti kita sekarang daging ya. Kenapa seperti itu? Dan dikatakan bahwa dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Jadi sifat kealahan itu karena jatuh dalam dosa kemudian menjadi seperti binatang. Nah, itu. Oke, baik. Kalau Anda mau tanya lebih lanjut dengan Bu Siska ya nanti. Mungkin dengan waktu yang terbatas ini tidak bisa dijelaskan secara panjang lebar ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari nomor yang sama 8425. Bu Siska, kalau kita punya anak yang seperti itu, Bu, masih 5 tahun dan bisa melihat roh jahat yang mengerikan wajahnya, yang membuat anak ini selalu ketakutan. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah itu satu kelebihan yang dari Tuhan? Juga karena kan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Apakah kita harus mendoakan supaya kelebihan itu Tuhan cabut supaya anak saya tidak ketakutan? Oke, ini banyak dihadapin juga ya. Kan saya deal sama anak-anak kecil gitu, jadi tahu. Oke, yang pertama dilakukan sebagai orang tua tuh apa sih? Ya. Oke, tentu saja yang pertama dan utama kita kembali lagi bagaimana hubungan kita sama Allah Bapa yang menciptakan kita. Bagaimana kita membawa anak ini untuk mengenal yang menciptakan dia itu siapa. Jadi kita bicara hubungan antara Tuhan dengan manusia yang lebih intim. Ya, seperti itu, Ibu. Oke. Baik, jadi dia harus dikenalkan bahwa what next? Setelah kita kenalkan bahwa anak ini adalah anak Tuhan, kan dia bisa lihat tuh. Betul. Nah, bagaimana orang tua mengarahkannya? Apakah perlu tadi ditanyakan, apakah itu juga kelebihan yang dari Tuhan? Kan Tuhan nggak pernah memberikan roh ketakutan. Betul, roh ketakutan itu ada sendiri. Tetapi ciptaan Tuhan itu pun juga sendiri, gitu. Jadi jangan biarkan roh ketakutan itu ada dalam diri anak ini. Bahwa kita harus bisa belajar, bisa mengusir yang jahat dengan Roh Kudus. Oke. Diarahkan ya, betul, diarahkan bahwa Yesus mati untuk kita sehingga Roh Kudus turun ke atas manusia semua ya. Jadi kita pun juga sebenarnya dikasih, istilahnya Roh Kudus itu sudah ada, hanya
kamu mau apa enggak terima itu? Seperti itu. Dan diarahkan anaknya, kalau kamu lihat itu, kamu takut, panggil nama Tuhan Yesus, usir. Mungkin bisa dijelaskan step-step begitu ya, secara bahasa anak-anak ya. Saya punya pengalaman sih, waktu itu murid saya ya, murid saya itu dia jam 12 malam mamanya telepon saya ketakutan, dia bilang dia lihat sesuatu, akhirnya mamanya foto, bilang wah ya memang sih bentuknya kayak begitu ya, buat anak takut pasti Iya. aja. Bisa dilihat. Bisa difoto. Iya, difoto. Entahlah kan dia mau eksis itu kayaknya ya. Iya, senang selfie zaman sekarang. kali. Zaman sekarang iblis pun mau selfie ya. Semua serba virtual ya. Itulah. Oke. Terus jadi anak ini ketakutan, terus kemudian ya sudah saya ajak omong, kamu tahu percaya Tuhan Yesus? Percaya, Miss, percaya. Oke. Tuhan Yesus tuh kasih kamu yang namanya Roh Kudus. Ayo berdoa. Ayo. Iya. Terus minta Roh Kudus ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku ikat, ku tolak, aku patahkan segala yang bukan dari Allah Bapa di surga keluar dari rumah ini. Waktu itu anak itu mengikuti dan kemudian betul-betul dia nggak lihat lagi. Nah, itu yang perlu diajarkan. Jadi roh ketakutan itu akan pergi juga karena dia tahu oh ya aku bisa mengatasinya dengan ini loh, gitu. Ya. Itu juga menjadi salah satu cara agar anak-anak tahu bahwa Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu nyata. Betul. Ya. Dan ada power, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergabung tadi di 8425 juga tanya, Bu, apakah perlu didoakan supaya kelebihan itu Tuhan yang cabut supaya dia nggak ketakutan? Kita ini istilahnya gini ya, kalau Tuhan kasih, kembali lagi, kalau Tuhan kasih pasti ada satu maksud tertentu. Seperti dulu ya, saya pikir kelebihan yang seperti itu adalah kutukan ya buat saya gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan itu punya rencana bahwa ketika saya mengenal Dia, maka kelebihan itu akan menjadikan suatu berkat untuk menolong orang lain. Seperti itu. Kalau Bu Siska mencabut itu dan akhirnya tidak punya gift ini, hari ini mungkin beliau nggak akan bersaksi kepada kekasih Tuhan. Ya Bu ya. Betul. Oke. Berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Bu Pendeta. Belum pendeta ya Bu ya? Belum ya? Saya guru sekolah minggu. Bu Siska gitu. Dulu saya sering ke dukun-dukun Bu. Sekarang saya tiap hari berdoa minta diampuni sama Tuhan. Apakah saya sekarang sudah diampuni ya Bu? Tuhan itu Maha Pengasih ya. Jadi sudah pasti ketika kita meminta pengampunan Dia, dan itu yang Dia mau memang, kita kembali menjalin hubungan sebagai anaknya Dia. Seperti Adam dan Hawa dulu ya. Kenapa kok sampai putus komunikasi sama Tuhan? Dari manusia roh menjadi manusia yang fana. Itu kan karena dosa. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus turun? Itu untuk membina hubungan kembali manusia dengan Sang Pencipta. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni ya. Iya. Kalau Anda dengar, dosamu gitu, itu suaranya iblis. Betul, saya setuju sekali. Ya. Betul sekali. Betul. Dia pekerjaannya mendakwa, membinasakan, membunuh, itu kerjaannya dia. Jadi nggak perlu cenayang untuk melihat apa yang terjadi gitu ya. Kita udah tahu. Nggak perlu. Bu, berkaitan dengan pertanyaan ini ya, ada orang-orang yang dulu di masa lalunya itu dari pergi ke dukun, dikuasai kuasa-kuasa kegelapan begitu. Apakah itu berpengaruh terhadap kehidupannya di masa sekarang? Dia dalam kondisi yang mau bertobat kan? Iya, sudah bertobat maksud saya. Apakah akan ada akibat dari apa yang pernah dilakukan di masa lampau? Kalau sudah bertobat sudah pasti itu sudah diambil oleh Tuhan. Oke, jadi putus ya? Sudah putus. Asal dia mau betul-betul putus. Ya, putus hubungannya. Karena kita juga punya otoritas untuk memutuskan itu. Oke, baik. Ada NN dari Ibu NN di Sidoarjo mau bersaksi Bu. Ya. Selamat pagi Bu Siska, saya mau bersaksi. Dulu waktu saya masih kecil kalau sakit panas tinggi tidak sadar, jalan-jalan di kasur dengan ngomel-ngomel nggak karuan Bu. Yang saya ucapkan, perasaan saya jalan-jalan dan mau dilempari batu yang besar gitu. Setelah sadar dan dengar kalau nenek kakek saya berdoa dan panggil nama Tuhan Yesus, langsung saya sadar. Itu kejadian berulang-ulang, tapi puji Tuhan,
saya remaja sudah tidak mengalami itu. Wah, puji Tuhan. Ya. Terbukti lagi kan bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Amin, betul, saya percaya sekali. Ya. Bu Siska, ada orang-orang yang ketika mereka saya bilang tadi nggak pede lah ya. Saya ini jemaat biasa, Bu. Aduh, Nggak pede, mau ngusir setan, mau mengusir yang menakutkan itu dalam nama Yesus. Apakah memang tadi Bu Siska sudah katakan itu ya, tetapi banyak orang yang tidak pede, Bu, untuk menggunakan kuasa itu. Apakah ada syarat khusus, Bu, harus punya gelar ini atau harus gimana banget gitu ya? Mungkin Bu Siska bisa beri kekuatan kepada mereka yang tidak pede. Rasul-rasul Tuhan Yesus aja tidak mempunyai gelar yang sangat gimana banget gitu ya. Tapi mereka punya kuasa, dan kuasa itu sudah diturunkan. Nah, kita percaya kan? Kita sebagai orang percaya sudah dapat fasilitas Roh Kudus. Kenapa engkau tidak memakainya? Sepertinya gitu ya. Oke, jadi itu tidak pilih kasih ya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa yang sama. Betul. Ya. Asal kita mau. Sebenarnya apa sih kalau kita sampai berpikir bisa apa enggak ya? Istilahnya kalau saya bilang itu jangan melimitkan Allah Tuhanmu. Itu tolong diingat baik-baik. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita. Betul, pemikiran manusia itu yang membuat kuasa itu menjadi terbatas. Betul. Itu dia. Jadi nggak ada kata nggak pede lagi ya untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Bisa. Jadi kekasih Tuhan yang mendengarkan bincang pagi hari ini, kalau Anda ditelepon, tolong dong usir setan di rumah saya, harus segera berangkat ya. Tapi tentu saja dengan membawa nama Yesus. Betul. Percaya Yesus. Tanya bos dulu. Tanya bos, tanya big boss ya. Betul. Tuhan, bener nggak ini saya diberi kuasa untuk mengusir setan-setan ini, disuruh ngusir setan ya Tuhan. Jadi boleh pergi kah atau tidak atau bagaimana begitu, harus tanya ya. Betul. Oke. Baik, Bu, berkaitan dengan tadi Ibu katakan bahwa kita ini harus peka ketika Tuhan tuh suruh atau tidak. Pernah nggak Bu Siska punya pengalaman? Jadi ada nih istilahnya diminta tolong sama orang untuk, Bu tolong dong usir setan. Pernah nggak Tuhan bilang tunggu atau berhenti? Pernah. Oke. Tuhan kasih alasan nggak? Saya tanya sih, cuma kadang dijawab, kadang enggak. Atau kadang tahu berikutnya kenapa gitu. Maka saya pergi sana akan sia-sia karena dia pernah sih satu pengalaman ya. Tuhan bilang tidak. Saya bilang, loh tapi kan ini hal yang baik, kenapa melayani tidak boleh gitu ya. Tapi kembali lagi Tuhan bilang tidak. Oh ya sudahlah, saya sebagai anak kan ya nurut aja. Terus kemudian the next baru ada pengakuan, ternyata dia juga memakai sistem okultisme. Jadi kan akan percuma kalau saya ke sana. Gitu. Karena orangnya sendiri juga tidak membuka pintu untuk itu. Untuk Tuhan gitu ya. Buat apa? Jadi tetap harus pribadi yang mau ditolong ini mau juga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah berarti kita tidak bisa menolong orang yang belum percaya Yesus? Yang belum percaya Yesus? Bisa sekali. Bisa sekali. Betul, bisa sekali. Bisa. Oke. Bu Siska, saya tuh pengen nanya banyak loh berkaitan dengan hal ini karena jarang yang membahas tentang ini. Nah, waktu kita juga berjalan terus. Satu lagi Bu ya. Iya. Bu, kalau ada orang-orang yang istilahnya merasa kan nggak bisa lihat seperti yang Ibu alami. Betul. Apakah ada tanda atau ya perasaan atau kan orang bilang, ih saya bergidik nih, berarti ada yang nggak bener nggak sih gitu? Apakah orang-orang yang tidak bisa melihat secara mata jasmani kepada kuasa-kuasa kegelapan itu bisa juga merasakan ada roh-roh yang lain di situ? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Bisa sekali. Sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan tuh sangat sempurna. Kita sudah punya semua fasilitas. Hanya istilahnya kalau saya punya kelenjar hipofisis dan epifisisnya lebih banyak gitu, jadi sayanya agak beda, jadi disebut indigo lain lagi. Tapi manusia sendiri itu punya alert sendiri ya. Jadi ketika masuk ke sana itu kan istilahnya kalau dijelaskan secara sains itu adalah energi gitu ya. Ada energi negatif. Betul, gitu ya. Kita sendiri kan juga punya gitu. Jadi kalau istilahnya bersentuhan negatif dan positif ya akan terjadi istilahnya merinding begidik, kepala saya besar gitu misalnya jatuh dong. Helmnya nggak muat. Iya benar. Jadi ada memang kita bisa rasakan itu ya. Betul. Dan tinggal tadi
panggil nama Tuhan Yesus ya. Betul. Oke, baik. Kekasih Tuhan, saya tanya off air saja nanti dengan Bu Siska. Kebanyakan yang mau saya tanyakan. Bu Siska, dari perbincangan kita pagi hari ini, silakan disimpulkan dan tutup perbincangan kita dalam doa. Oke. Kesimpulannya adalah kita harus mengenal siapa diri kita dulu ya. Maksudnya gini, jangan lupa identitas kenapa saya diciptakan oleh Bapa di surga. Kira-kira sebagai apa? Sebenarnya kita mau adalah sebagai anaknya Dia. Jangan lupa itu yang paling penting gitu. Oke. Tahu identitas ya. Tahu identitas itu yang penting. Oke. Next, Itu udah aja. kesimpulannya ya. Iya. Anda harus tahu siapa Anda, dan ketika seorang anak itu pasti punya privilege untuk memanggil nama bapaknya. Betul. Oke. Baik, silakan tutup dalam doa Bu Siska. Jangan lupa berdoa tadi untuk yang minta didoakan. Ibu Weli ya. Ya. Oke. Silakan Bu. Oke, Bapak terima kasih atas firman-Mu Bapak yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Berkati kami semua, berkati juga orang-orang yang sakit. Hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Weli bahwa Bapak penuhi Roh Kudus ke atas kami semua Bapak. Ibu Weli kalau bisa mendengarkan saya, sekarang tumpang tangan di kepala Anda sendiri. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus, aku ikat, aku tolak, aku patahkan segala belenggu, segala sakit penyakit. Maka pada saat ini juga segala radang, segala infeksi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus. Saya juga mau berdoa pada anak yang sedang terserang oleh roh jahat ya. Kalau ada orang tua yang mendengarkannya, pegang di kepala anak itu dan katakan bahwa anak ini adalah ciptaan Bapa di surga. Dan saya sebagai orang tuanya, maka saya menaruh otoritas anak saya ke dalam tangan Bapa di surga. Maka di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus, aku ikat, aku tolak, aku patahkan segala belenggu yang ditanamkan oleh si jahat, oleh iblis, keluar juga sekarang juga dari anak ini. Oke, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati orang-orang yang hari ini tidak sempat kami doakan satu persatu Bapa. Kami percaya bahwa mereka di dalam tangan-Mu Bapa. Lindungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bu Siska, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, hari ini Anda kembali diteguhkan bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ketahui dulu identitas itu, bahwa kita punya kuasa melalui nama Yesus. Segala kuasa di muka bumi ini tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama. Anda dan saya punya kuasa itu, gunakan itu. Dan percayalah bahwa ketika Anda percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia ada bersama dengan Anda. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.